kami tidak menemukan referensi bahwa ketika Pangeran Diponegoro berada di sini itu kegiatannya pun bagaimana, terus efek terhadap warga itu bagaimana, langkah-langkahnya apa itu juga nggak ada yang ini. Menurut cerita zaman dulu, zaman mbah-mbah dulu, ketika beliau Pangeran Diponegoro itu perang gerilya melawan penjajah, waktu itu untuk perang Diponegoro diperkirakan tahun 1825 sampai 1830. Nah, di Pangeran Diponegoro itu sampai di seputaran sini, Nggo Seriti ini sekitar tahun 1826. Awalnya beliau itu sampai di Ndekso. Ndekso itu ya kalau orang zaman dulu itu Ndekso itu termasuk sentra tempat ngumpulnya wong. Nek orang Jawa Ndekso itu tempatnya mandek menungso. Nah, di sana kan ada perempatan gitu loh. Perempatan berarti kalau orang dari arah timur barat itu kan situ ada ngumpul, dan situ juga ada pasar. Nah, Pangeran Diponegoro sampai situ, kemudian beliau itu ya mungkin singgah di tempat-tempat warga. Kalau orang sekarang bilangnya sosialisasi lah gitu, mengajak, memberi semangat kepada warga untuk bagaimana melawan penjajahan agar kita semua terbebas dari belenggu penjajah. Lalu beliau kemudian berjalan ke arah sini, ke arah barat sini, kemudian mampir di sana ada Kampung Kanoman, ada Kampung Iperjo, kemudian di sebelah baratnya lagi dulu ada namanya Beteng, itu karena di sana ada beteng untuk pertahanan gitu. Kemudian beliau juga sampai maju lagi ke sini dan sampailah di sini. Dan di sini di dalam gua ini beliau mungkin ya istirahat, mengatur strategi perang, dan juga beliau di dalam sini beliau dilantik jadi panglima, tapi panglima perang ya. Beliau dilantik menjadi Pangeran Abdul Hamid Heru Cokro. Itu ya di dalam gua situ. Untuk yang melantik itu ada Pangeran Basa Sentot juga, dan juga pengikut-pengikutnya. Itu gelarnya Abdul Hamid Heru Cokro Saidin Panotogomo Khalifah Rasulullah ing Tanah Jawa. Itu jadi itu di sini menurut ceritanya itu ada peristiwa pelantikan Pangeran Diponegoro di situ. Kalau peninggalan ataupun prasasti di sini tidak ada. Cuma kalau yang biasanya yang sering disinggahi Pangeran Diponegoro itu ada pohon kemuning. Biasanya ada pohon kemuning. Tadi di sana ada di depan rumah saya tadi juga ada pohon kemuning. Pokoknya tanda-tandanya itu katanya itu yang pernah disinggahi Pangeran Diponegoro itu pasti ada tanaman pohon kemuning itu. Kalau orang Jawa jujur mengartikannya begini, kemuning itu untuk ngening kayak pikir, kemuning ngening kayak pikir ya tanda. Jadi menenangkan. Kalau di bawah pohon kemuning itu kan sejuk, tenang gitu loh. Mungkin itu kalau yang warga sekitar untuk mengartikannya begitu. Kalau untuk peninggalan semacam pusaka atau apa itu belum tahu saya. Kami tidak menemukan referensi bahwa ketika Pangeran Diponegoro berada di sini itu kegiatannya pun bagaimana, terus efek terhadap warga itu bagaimana, langkah-langkahnya apa itu juga nggak ada yang ini. Jadi mungkin cuma dari cerita-cerita mbah-mbah yang dulu turun-temurun, cerita turun-temurun gitu. Untuk misalnya kita cari-cari baca buku sejarah itu tidak tertulis gitu. Kalau untuk ibadah seharian misalnya sholat 5 waktu mungkin ya di rumah warga. Cuma mungkin untuk Jumatan ya itu tadi yang di sono masjid zaman wali itu. Karena di sana ada masjid zaman wali itu
Sunan Kalijogo, Masjid Sunan Kalijogo itu juga masjidnya khasnya itu maksudnya atap paling tinggi itu pakai alang-alangnya pun ngambilnya harus di daerah tertentu. Dulu pernah mau diganti tapi dengan ilalang yang tempat lain nggak bisa terpasang gitu katanya. Itu harus di tempat yang awalnya dulu ngambil di mana gitu. Ya kalau harapan saya dan juga harapan dari warga sini di Desa Wiratengan itu berharap untuk masjid ini dijadikan tempat ya gua bersejarah gitu loh, untuk mempelajari beliau Mangkunegoro sampai di sini. Pokoknya supaya untuk terutama untuk anak-anak sekolah itu biar mengetahui bahwa di seputaran di sini itu pernah juga disinggahi Mangkunegoro, dan mengharapkan untuk kedepannya nanti gua ini bisa tertata lebih rapi, lebih baik lagi, dan bisa menarik para pengunjung untuk belajar tentang sejarah.